Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah Kebidanan 1, judul Pemeriksaan Protein Urin, yang beranggotakan saya sendiri, Rasmi, teman saya, Sylvia, dan Soleha. Dosen pengampu, Dr. Dede Mahdiah, MSI. Kampus Universitas Sarimulya Banjarmasin, Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Kebidanan. Tahun akademik 2020 atau 2021. Baik, langsung saja saya akan membaca materi pemeriksaan protein urin. Pengertian pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein urin adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Pemeriksaan protein urin juga dapat dilakukan pada ibu hamil. Tujuannya untuk mengetahui komplikasi adanya preeklamsia pada ibu hamil yang seringkali menyebabkan masalah dalam kehamilan maupun persalinan, dan terkadang menyebabkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi bila tidak segera diantisipasi. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Sylvia. Halo guys, jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama itu ada pemanasan dengan asam asetat 10%. Pemanasan dengan asam asetat 10%, tes protein akan menggumpal jika dipanaskan dan bereaksi dengan asam. Salah satu caranya adalah pemanasan dengan asam asetat. Tujuannya untuk mengidentifikasi apakah terdapat protein dalam urin atau tidak. Untuk alatnya ada tabung reaksi, ada sentrifuge dan tabungnya, ada penjepit, ada lampu spiritus, dan ada pipet tetes. Untuk bahannya ada asam asetat, ada natrium asetat, ada asam asetat glaseal, ada aqueous, dan ada urin sewaktu. Langkah atau prosedurnya, langkah 1, pembuatan reagen asam asetat 10%. Langkah 2, tabung diisi dengan urin sebanyak 3/4. Langkah 3, didihkan selama 1-2 menit. Langkah 4, kekeruhan yang terjadi disebabkan oleh fosfat, karbonat, atau albumin. Langkah 5, tambahkan 3 tetes asam asetat 10%, tetes demi tetes dalam keadaan mendidih. Amati. Dan untuk syaratnya, urin yang dipakai untuk pemeriksaan harus jernih. Bila tidak jernih, maka harus dilakukan sentrifugasi dan yang dipakai adalah supernatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Soleha. Oke guys, di sini saya bernama Soleha. Saya yang akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai materi pemeriksaan metode Bank. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tujuan dari pemeriksaan metode Bank ini, yaitu untuk mengetahui protein urin secara kualitatif. Adapun prinsip dari pemeriksaan metode Bank yaitu berdasarkan sifat protein, jika dipanaskan pada titik isoelektrik akan terjadi denaturasi yang diikuti koagulasi. Nah, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pemeriksaan metode Bank ini, yang pertama kita membutuhkan sampel urin, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga penjepit tabung, yang keempat reagen bank, yang kelima pembakar spiritus atau lampu spiritus, yang keenam ada beaker glass, yang ketujuh gelas ukur,
Dan yang kedelapan ada asam asetat 6%. Nah, jika teman-teman ingin tahu alat dan bahannya, teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya tampilkan berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan regen. Kita membutuhkan natrium asetat sebanyak 11,8 gram dan asam asetat glasial yang dilarutkan dalam aquades sampai volumenya 100 ml. Untuk pembuatannya, yang pertama kita masukkan sampel urin ke dalam beaker glass. Yang kedua, ukurlah dengan gelas ukur sebanyak 5 ml urin. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 10 tetes reagen bank. Langkah selanjutnya, panaskan mendidih selama 30 detik. Yang keempat, baca kekeruhannya. Jika terjadi kekeruhan, tambahkan 3-5 tetes asam asetat 6%. Baca hasilnya lagi. Jika tetap keruh, berarti protein positif. Jika kekeruhannya hilang disertai gelembung, gas berarti unsur karbonat. Jika kekeruhan hilang tanpa disertai gelembungnya, gas berarti untuk fosfat. Yang kelima yaitu nilai normal. Jika negatif berarti tidak terjadi kekeruhan. Nah, di sini ada referensi dari hasil pembuatan tugas kelompok kami ya guys. Jika teman-teman lebih ingin mengetahui, teman-teman bisa membuka link referensi berikut. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya selaku pemateri terakhir sekaligus penutup presentasi kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.